Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Muzaina Sukma Putri dengan NIM akhir 014 dari kelas simulasi sistem industri kelas TIE. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang studi kasus pertama. Pada studi kasus pertama ini kan membuat cover dari bindernya ini ya, ini berbahan plastik. Yang pertama itu yang diinputkan ke ProModel ini kita memilih build, kemudian ada location. Nah, pada location ini diinputkan seperti proses produksi yang ada di studi kasusnya. Buat yang pertama ini ada gudang bahan baku dengan kapasitas ini 50, sudah ada berdasarkan dari studi kasusnya. Kemudian peleburan ini kapasitasnya 1, pencetakan kapasitasnya 1, finishing 1. Kemudian untuk gudang produk jadinya ini 50 juga sesuai dengan input yang ada di gudang bahan bakunya kapasitasnya. Kemudian setelah itu dari build location kita ke build entities. Di build ini kan karena cover dari leaf-nya ini atau bindernya ini kan plastik, jadi kita masukkan materialnya ini plastik. Kemudian langsung masuk ke build and processing. Nah, pada build processing ini untuk di prosesnya ini diinputkan entity-nya ini plastik karena tadi banyak plastik. Kemudian location-nya yang pertama ini dari gudang bahan bakunya. Untuk operasinya dikosongkan, dan untuk routing yang ada di prosesnya ini kan plastik. Nah, kemudian dari gudang bahan bakunya ini dilanjutkan ke peleburan. Kemudian dari proses peleburan ini di proses peleburan move-nya ini bergerak dari gudang bahan baku ke peleburannya ini selama 1,5 menit. Kemudian setelah itu untuk entity masih sama semua dan locational langsung lanjut. Yang kedua ini ada di peleburan. Di peleburan ini menunggu selama 6 menit. Kemudian dilanjutkan ke pencetakan. Nah, pada pencetakan ini move for-nya ini selama 1 menit. Kemudian pada pencetakan ini dari peleburan ini dilanjutkan ke pencetakan. Nah, dari proses pencetakan ini, operation-nya ini tuh didapatkan dari yang 2,9 ini rata-rata dan 0,989 ini dari deviasinya yang dari berdasarkan waktu proses pencetakan yang ada di studi kasus, kemudian diinputkan dan dihitung langsung statistikanya pada ProModel. Dan ini hasilnya, dan kemudian outputnya masih plastik dan dilanjutkan di destinasinya ini langsung ke proses finishing. Nah, pada proses finishing ini move on-nya selama 1 menit. Setelah dari finishing, di finishing ini juga location finishing ini ada waiting-nya 3 menit dari operasinya. Operasinya selama 3 menit. Kemudian lanjut ke destinasi selanjutnya gudang produk jadi. Di sini move on-nya 2 menit, dan yang terakhir ini dari gudang produk jadinya ini langsung disimpan di gudang produk jadinya. Setelah itu langsung lanjut ke build arrival. Nah, pada build arrival ini untuk entity-nya masih plastik dan lokasinya ada di gudang bahan baku. Karena berdasarkan dari studi kasus yang ada, ini tuh kedatangannya ini ada 4 unit buah bahan baku plastiknya. Kemudian untuk occurrence-nya ini kan dia tuh sebanyak 14 kali kedatangan dan setiap 10 menit. Makanya frekuensinya 10 menit. Kemudian selanjutnya kita simulasikan dan kita pencetran ini. Seperti ini. Kemudian kita yes. Nah, ini langsung keluar general report-nya. Ada location ini seperti yang ada di studi kasusnya itu. Sekian, kemudian lanjut ke studi kasus yang kedua. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua ini, pada studi kasus kedua ini membuat bagian besi pengait dari kertas bindernya. Nah, pada studi kasus ini sudah diketahui proses produksinya. Kemudian langsung di ProModelnya kita build ke location. Nah, di location ini diinputkan sesuai dengan yang ada di studi kasusnya. Nah, pada studi kasus ini gudang kedatangannya ini kapasitasnya ada 100, kemudian conveyor inputnya ini ada kapasitasnya 15 unit, dan pada yang lainnya ini 1-1, dan yang pada gudang besinya ini dia menjadi
yang terakhir ini kapasitasnya sama dengan gudang kedatangannya. Gudang besi ini 100 juga kapasitasnya. Kemudian langsung lanjut build ke entities. Nah, karena ini bahannya merupakan bahan besi, kan pada studi kasus kedua ini membuatnya besi sebagai pengait kertas binder. Jadi untuk bahannya ini ada besi, diinputkan. Kemudian ke build dan ke processing. Nah, pada di build processing ini, untuk yang pertama ini kan dia alur proses produksinya dari gudang kedatangannya. Nah, di gudang kedatangannya ini outputnya besinya, kemudian setelah dari gudang kedatangannya, destinasi selanjutnya ada di conveyor input. Nah, pada conveyor inputnya ini, move logicnya ini selama 0,3 menit. Kemudian, waktu transfernya ini selama 0,3 menit. Kemudian selanjutnya, yang di conveyor input ini outputnya besi, kemudian dari destinasinya ini conveyor input ini destinasinya ke pemotongan besi. Nah, dari pemotongan besi ini, kemudian di pemotongan besi ini ada wait-nya ini selama 3 menit, waktu prosesnya itu selama 3 menit. Nah, pada proses pemotongan besi ini kan dipotong sesuai ukuran menjadi 3 bagian. Kemudian ini yang pertama ini ada besinya langsung ke perakitan besi, ke proses selanjutnya ke perakitan besi. Nah, itu tuh waktu transfernya selama 0,5 menit. Nah, selain ke perakitan besi, ini ada di buffer. Di buffer ini selama waktu transfernya ini selama 0,3 menit. Nah, ini tuh jadi kayak penyimpanan sementara dari si besi pengaitnya itu. Diletakkan ke buffernya ini. Kemudian proses perakitannya sendiri ini kan dengan distribusi uniform 6,7. Nah, di perakitan ini sebelum ke perakitan itu dia ke buffer dulu kan. Nah, dari buffer ini nanti yang ada dari pemotong besi tadi yang ada beberapa produknya itu diletakkan ke buffer dulu. Nah, dari buffer ini ke perakitan besi. Nah, ini move-nya dari buffer ke besi ini ke perakitan besi ini selama 0,2 menit. Kemudian selanjutnya di perakitan besinya sendiri, ini yang tadi uniform itu, nah itu kita inputkan saja ke operation, kemudian memilih yang uniform, nah masukkan waktunya 6,7. Kemudian dari perakitan besi ini kan dilanjutkan ke finishing, ada di studi kasus. Nah, di finishing ini waktunya ada 1,2 menit waktu transfernya. Sedangkan waktu prosesnya uniform ini tadi. Kemudian dilanjutkan ke finishing besi. Nah, di finishing besi ini waktu prosesnya selama 2 menit. Nah, kemudian outputnya besi dan destinasi selanjutnya ada conveyor input yang di sini. Nah, conveyor input ini ada waktu transfernya 1,5 menit. Kemudian dari conveyor outputnya ini, outputnya kan besi. Kemudian destinasi selanjutnya dari conveyor output ini ke gudang besi. Nah, dari gudang besi ini langsung exit selesai. Seperti itu untuk di processing. Kemudian di build arrival ini kan lokasinya dia awalnya dari kedatangan ya. Nah, untuk kedatangannya ini sendiri, si bahan besinya ini, jadi masukkan entity besi karena bahannya besi. Nah, kemudian tuh kedatangan besi ini sebanyak 20 kali, makanya di operationnya 20 dengan jeda waktu 15 menit tiap kali kedatangan, makanya frekuensinya 15. Dan setiap kedatangan itu dengan 2 unit. Jadi quantity H-nya 2. Seperti itu, kemudian udah selesai build-nya, kemudian kita run. Run seperti ini. Nah, kita yes, kemudian di sini normal run. Kemudian ininya di all karena tadi di optionnya itu pembuatannya itu di 10 kali. Kemudian di OK. Nah, ini muncul general report-nya dari studi kasus yang kedua. Sekian penjelasan terkait tugas promodel ini pada pertemuan 6 dan 7 pada studi kasus pertama dan kedua. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.